Akhirnya selesai juga, ucap Lucy setelah membereskan semua barang-barang nyonyanya yang berserakan di ruang tamu. Setelah masing-masing menerima hadiah, Lucy dan para pelayan lain segera berkemas. Hari sudah semakin larut dan akhirnya pekerjaan mereka selesai dengan cepat karena semua orang mengerjakannya dengan hati penuh sukacita. Bagaimana tidak, nyonya kecil mereka tidak hanya memberikan pakaian bermerek, tapi juga memberi mereka sepatu, jam tangan, dan juga souvenir lucu yang membuat semua pelayan di rumah ini merasa sangat bahagia. Di mana lagi mereka bisa mendapatkan majikan sebaik Nyonya Elea selain di rumah ini. Meskipun ada mereka, tetap yakin orang itu tidak akan mampu menandingi kebaikan hati si istri kecil sang pewaris. Lucy, apa semua sudah beres? Lucy yang sedikit melamun berjangkit kaget ketika ada yang berbicara di belakangnya. Dia kemudian segera berbalik, membungkuk hormat ketika tahu siapa orang yang bertanya barusan. Nun, Tuan Ares, sapanya. Apa pekerjaan kalian sudah beres? Ulang Ares. Sudah, Tuan, jawab Lucy dengan teman-temannya. Ares mengangguk puas. Kalau begitu, kalian segera istirahat. Selain Lucy, silakan kembali ke kamar masing-masing. Dada Lucy langsung berdebar kencang. Dia merutuki kebodohannya karena tadi sempat kehilangan kendali saat nyonyanya meminta dia untuk memilih hadiah. Lucy yakin sekali kalau kedua pria menakutkan ini pasti akan memberinya teguran. Sambil meremas ujung bajunya, Lucy segera mempertanyakan kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Dia sudah siap jika harus menerima hukuman. Itu Nun, Tuan Ares. Apa saya sudah melakukan kesalahan? Tanya Lucy takut-takut. Kening alis saling bertaut sementara Nun mutan itu hanya berdiri diam dengan wajah datarnya. Dia sama sekali tidak peduli akan raut wajah penuh tanda tanya di diri bawahannya. Kesalahan? Apa maksudmu? Tanya Ares. Dia jadi membayangkan kenapa orang secerdas Glenn bisa jatuh cinta pada seorang pelayan yang terlihat polos ini. Tiba-tiba dia merasa tergelitik. Tuan meminta semua pelayan pergi ke kamar, tapi meminta saya untuk tetap tinggal. Bukankah Tuan berbuat seperti ini karena saya melakukan kesalahan? Saud Lucy balik bertanya. Lalu menurutmu kesalahan seperti apa yang sudah kau lakukan? Menarik, Ares baru tahu kalau di rumah ini ada pelayan yang kepolosannya hampir menyamai Nyonya Elea. Dia jadi tertarik untuk sekedar bermain-main dengannya. Tuan Ares, saya minta maaf karena tadi sudah bersikap tidak sopan saat Nyonya Elea membagi hadiah. Saya nanti akan mengembalikan semua hadiah-hadiah itu pada Nyonya. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya, ucap Lucy dengan wajah yang dibanjiri keringat dingin. Haha. Lucy cengok melihat pria menakutkan ini malah terbahak-bahak di hadapannya. Astaga, ucap Ares kesusahan untuk menghentikan tawanya. Lucy, kau tidak perlu setakut ini. Aku itu hanya sedikit bercanda saja, tapi ekspresimu, ya Tuhan Nun, bawahanmu lucu sekali. Nun memicingkan mata, pertama kalinya Ares bisa tertawa seperti ini di hadapan orang lain. Terlebih lagi itu adalah bawahan mereka, sungguh kejadian yang sangat langka. Tawamu hanya membuang-buang waktu saja, Res. Ini sudah malam, sebaiknya kau sampaikan langsung hal ini pada Lucy. Sudah waktunya dia untuk istirahat, tegur Nun. Suara tawa Ares langsung terhenti setelah mendapat teguran dari pria di sebelahnya. Sebelum bicara, Ares berdiam untuk menetralkan suaranya yang sedikit serak. Lucy, saat Nyonya mulai masuk ke universitas, kau juga akan ikut masuk bersamanya. Tuan Muda memerintahkanmu untuk melanjutkan pendidikan. Semua biaya dan kebutuhanmu akan ditanggung oleh beliau dan gajimu akan kami kirimkan pada keluargamu di kampung. Jadi tugas utamamu nantinya adalah melindungi Nyonya dari para pria hidung belang yang ingin mendekatinya. Kau diwajibkan untuk selalu melapor apa yang terjadi di sekolah kepada Tuan Muda, harus sedetail mungkin, tidak boleh ada yang terlewat. Apa kau mengerti? Mulut Lucy ternganga lebar. Dia bingung mengartikan perkataan Ares. Kau bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ares tidak? Tanya Nun yang melihat bawahannya hanya terdiam, sepertinya gadis ini sangat terkejut. Lucy mengerjapkan mata. Maaf Nun, Tuan Ares, ini maksudnya saya harus ikut Nyonya Elea belajar di universitas menjadi mahasiswa begitu? Iya, jawab Ares dan Nun berbarengan. Dan Tuan Muda yang akan membiayai sekolah saya begitu? Lucy, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Ares barusan? Dia bilang seluruh kebutuhanmu mulai sekarang akan ditanggung oleh Tuan Muda. Dan gajimu tetap akan dikirimkan untuk keluargamu. Nanti saat kalian masuk sekolah, tugas utamamu adalah melindungi Nyonya dari pria-pria yang ingin mendekatinya. Sampai di sini paham? Setelah mendengarkan penjelasan dari Nun, Lucy akhirnya paham. Tanpa sadar matanya berkaca-kaca, dia benar-benar sangat beruntung memiliki Nyonya seperti Nyonya Elea. Gadis kecil itu selalu memberikannya banyak keberuntungan. Bahkan sekarang impiannya yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa sengaja terwujud karena dia menjadi pelayan di rumah ini.
Sungguh gadis kecil itu bagai dewi yang turun membawa 1000 kebahagiaan bagi semua orang. Hiks Nun, Tuan Ares terima kasih. Aku pasti akan melakukan tugasku dengan sangat baik nanti, ucap Lucy terisak haru. Bagus, sekarang pergi ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku mempunyai firasat kalau besok pagi Nyonya Elia akan membawamu pergi berkeliling. Gunakan waktumu malam ini untuk benar-benar memulihkan tenaga yang sudah terkuras, ucap Nun. Baik Nun, kalau begitu saya permisi. Selamat malam. Pamit Lucy kemudian segera pergi menuju kamarnya. Setelah sampai di dalam kamar, tangis Lucy semakin menjadi. Dia tidak menyangka kalau akan mendapat penghormatan seperti ini dari tuan mudanya. Teman-teman Lucy yang melihatnya menangis segera datang berkerumun. Mereka semua terlihat sangat khawatir. Lucy, ada apa? Apa Tuan Ares dan Nun memecatmu? Iya Lucy, ada apa? Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Imbu yang lainnya. Hiks, aku. Suara Lucy tersendat. Karena terlalu bahagia dia sampai kesulitan untuk bicara, membuat semua teman-temannya semakin mengkhawatirkannya. Lucy, ada apa? Tolong jangan membuat kami ketakutan, desak salah satu pelayan dengan mata yang sudah tergenangi air mata. Tuan muda memasukkan aku ke universitas yang sama dengan Nyonya Elia. Hiks, beliau memintaku untuk melindungi Nyonya dari pria-pria yang mungkin saja menggodanya di sana. Aku menangis karena terlalu bahagia. Aku sangat bahagia karena keinginanku terkabul. Tuan muda akan menanggung semua kebutuhanku nantinya. Ucap Lucy sambil terus menangis. Para pelayan segera memberikan ucapan selamat kepada Lucy setelah tahu kalau gadis ini menangis bukan karena dipecat, melainkan kejatuhan durian montong. Sungguhlah nasib pelayan ini begitu baik. Setelah diangkat menjadi asisten pribadi nyonya mereka, sekarang gadis ini malah akan menempuh pendidikan kuliah secara gratis. Rumah ini benar-benar kejutan anugerah yang sangat besar setelah kedatangan nyonya kecil mereka. Wah, selamat ya Luz, kami ikut senang mendengarnya. Iya, kau beruntung sekali mendapat kesempatan sebaik ini. Di mana lagi coba kita bisa menemukan majikan sebaik Tuan Muda dan Nyonya Elia? Lagi pula kau masih muda Luz, masih sangat pantas untukmu menimba ilmu. Tidak seperti kami-kami ini yang sudah berumur, masih ada orang yang mau memperkerjakan kami saja sudah sangat bersyukur. Semoga dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuan Muda kau bisa membuat hidupmu jauh lebih baik lagi ya Luz. Dan ingat, kau jangan sampai membuat Tuan Muda kecewa. Pendidikanmu memang penting, tapi masih jauh lebih penting lagi kau melindungi Nyonya Elia. Kau tahu bukan kalau beliau adalah istri kecil kesayangan Tuan Muda mah? Ucap salah seorang pelayan yang sangat senior. Hiks, iya Bi, aku pasti tidak akan pernah membuat Tuan Muda kecewa padaku. Hiks, bagaimana ini? Air mataku tidak bisa berhenti keluar, saut Lucy kebingungan. Para pelayan lain menertawakan ulah Lucy yang sedang kebingungan karena tidak bisa berhenti menangis. Saat semua orang sedang bersuka cita, tiba-tiba ponsel Lucy berdering. Sebuah pesan masuk ke ponsel Lucy yang langsung dibukanya. Nomor asing, siapa ya? Gumam Lucy sembari mengelap ingus dengan ujung bajunya. Halo sweetie, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau merindukanku? Aku sangat rindu padamu. Bagaimana kalau besok aku datang berkunjung? Aku benar-benar sangat merindukanmu. Kau tahu, kau itu sudah seperti penyihir yang membuatku tak lagi bisa berpaling. Sweetie, mantra apa yang sudah kau tebar di dalam hatiku, Orang ini sudah gila ya? Bisa-bisanya mengirim pesan seperti ini padaku. Dasar pria aneh. Kesal Lucy kemudian segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian tidur.